Kau ingin anak yang mirip denganmu kan? Tanya Baby dengan hati-hati, karena tidak ingin membuat Agam semakin marah. Tentu saja, jawab Agam dengan penuh penekanan. Kalau begitu, kita bikin lagi saja, rayu Baby dengan senyum di bibirnya. Agam mengerutkan keningnya dengan bingung, karena tadi istrinya itu tidak mau hamil lagi. Tapi sekarang wanita itu justru mengajaknya untuk membuat anak lagi. Kau serius? Baby menganggukkan kepalanya dengan cepat. Tapi nanti setelah Adam dan Hawa berumur 7 tahun. What? Agam menatap tak percaya dengan apa yang dikatakan Baby. Walaupun sebenarnya dia sudah menebak semua itu hanya akal-akalan istrinya saja. Dan ternyata benar, Baby setuju menambah anak. Tapi ternyata semua itu masih 7 tahun lagi. Oke, 7 tahun lagi. Tapi sekarang kita menyicilnya dulu. Tanpa berkata lagi, Agam mencium bibir Baby, menghisap rasa manis itu dengan sangat menuntut dan menggebu. Ah, jangan. Kita lakukan nanti setelah aku memakai KB, pinta Baby saat tautan bibir mereka terlepas. Aku sudah bilang akan bermain aman. Agam menarik pakaian yang dikenakan Baby, lalu membuangnya secara asal. Tapi Baby tidak melanjutkan perkataannya saat bibir itu justru mendesah. Ketika merasakan sensasi panas yang membakar tubuhnya saat mulut Agam bermain di tempat kesukaan Adam dan Hawa. Asinya jangan kau minum. Itu milik Twin. Baby menjambak rambut Agam agar berhenti menghisap asupan milik anak kembar mereka. Agam yang mengerti kini beralih mencium dan menggigit ke seluruh tubuh Baby, sambil melepaskan sisa pakaian yang melekat di tubuh wanita itu hingga polos tanpa sehelai benang pun. Dan tanpa membuang waktu, segera mencuci pakaiannya sendiri dan bersiap untuk kembali melakukan penyatuan yang sudah sangat lama tidak ia rasakan. Berjanjilah, jangan membuatku hamil lagi, pinta Baby. Iya sayang, aku berjanji. Kali ini Agam benar-benar berjanji tidak akan membuat Baby hamil dalam waktu dekat ini, karena Agam juga masih trauma saat melihat Baby kesakitan. Dan terutama masih belum berani untuk menemani Baby melahirkan kembali. Kau siap? Baby tersenyum dengan menganggukkan kepalanya. Baiklah, kita mulai. Agam sudah menempatkan miliknya dan bersiap melakukan pertempuran panas mereka. Namun baru akan mendorong, tiba-tiba saja pintu kamar mereka diketuk dari luar dan terdengar suara tangis bayi yang sangat keras. Twin menangis. Baby mendorong dada telanjang suaminya dan dengan terburu-buru memakai pakaiannya yang berserakan di atas lantai. Baby, tunggu. Biarkan neni mereka yang mengurus Twin. Kita lanjutkan dulu yang ini, pinta Agam. Tidak bisa, neni mereka kalau sudah mengetuk pintu pasti karena Twin tidak bisa berhenti menangis, ucap Baby sambil memakai pakaiannya. Agam menghela nafasnya dengan kasar, karena lagi-lagi keinginannya untuk menyentuh Baby tidak bisa terlaksana.
Ah, tutup tubuhmu dengan selimut. Kau ingin Neni Twin melihat kau telanjang seperti itu? Biarkan saja, jawab Agam tak peduli. Kau ini. Baby mendekati suaminya, lalu berbaring di atas tubuh pria itu. Tubuh ini hanya aku yang boleh melihatnya. Kau dan aku jangan marah seperti ini. Aku janji setelah menidurkan Twin, kita akan main. Baby mengecup bibir Agam dengan lembut. Janji? Tanya Agam dengan penuh harap. Baby menganggukkan kepalanya dengan cepat, sambil menutup tubuh Agam dengan selimut. Lalu keluar dari kamar untuk melihat dan menenangkan Adam dan Hawa yang menangis. Setengah jam kemudian. Di mana Baby? Dia bilang akan kembali setelah menidurkan Twin. Gumam Agam dengan kesal, sambil menatap layar ponselnya di mana foto Adam dan Hawa yang menjadi wallpaper. Dipandangnya Twin dengan senyum bahagia saat melihat kedua bayi kembarnya tumbuh dengan sangat sehat dan menggemaskan. Jarinya kini menekan galeri, di mana banyak foto-foto kebersamaan mereka berempat, dan saat menggulirkan ke bagian paling atas, Agam tersenyum kembali saat melihat foto Baby yang memenuhi sebagian besar galeri di ponselnya. Ya, foto-foto yang tersimpan itu adalah foto yang dikirimkan oleh Baby setiap harinya saat status mereka masih sebagai sepupu. Awalnya Agam merasa risih dan aneh saat sepupunya itu setiap hari mengirimkan fotonya, yang entah itu sedang berenang, sedang berjalan-jalan, ataupun makan. Bahkan tanpa segan, Agam menghapus foto Baby begitu saja. Namun entah sejak kapan, tanpa Agam sadari, setiap harinya ia justru menunggu foto yang dikirimkan Baby, karena ingin tahu apa yang sedang dilakukan wanita itu. Itulah sebabnya Agam selalu refleks menatap layar ponselnya untuk melihat apa Baby sudah mengirimkan fotonya atau belum. Kenapa lama sekali? Agam menutup layar ponselnya, lalu berjalan menuju kamar Twin. Baby Alberto, teriak Agam hanya dalam hati saat melihat wanita itu sedang tertidur di atas ranjang milik Hawa. Bisa-bisanya wanita itu tertidur nyenyak di saat dirinya sedang menunggu dan berharap melanjutkan kembali kegiatan mereka yang tertunda itu. Dengan langkah gontai, Agam berjalan mendekati Adam untuk memastikan keadaan putranya, lalu bergantian memastikan keadaan Hawa yang terlihat tertidur pulas. Dan terakhir, Agam berjalan mendekati istrinya, lalu menggendong tubuh itu untuk ia bawa ke dalam kamar mereka. Untung saja aku sangat mencintaimu. Kalau tidak, Agam menatap kesal wajah Baby yang tertidur pulas dan tidak terganggu sama sekali saat digendong. Direbahkan tubuh istrinya dengan perlahan di atas ranjang, mengecup bibir merah itu yang selalu membuatnya kecanduan, lalu menyelimuti tubuh Baby. Sebelum beranjak dari tempat tidur, matanya kini menatap ke seluruh ruangan dan terhenti saat melihat layar laptop milik istrinya belum tertutup. Dia pasti lupa. Agam hendak mematikan laptop tersebut, namun karena merasa penasaran dengan cerita apa yang sedang ditulis istrinya, Agam pun memutuskan untuk membaca novel yang seperti sudah hampir selesai. Pasti cerita membosankan seperti yang sudah-sudah, gumamnya dalam hati, sambil menarik halaman yang paling atas.
di mana tertulis dengan jelas Love You Ah sebagai judul novel tersebut. Karena merasa penasaran, Agam semakin bersemangat membaca isi di dalamnya, yang ternyata menceritakan tentang dirinya dan baby. Hampir 2 jam lamanya, dia membaca cerita tersebut dengan kening yang berkerut, dan sesekali mengumpat istrinya yang sudah membuat toko pria itu, yang merupakan dirinya, sebagai pria yang sangat kejam dan menyebalkan. Aku tidak terima. Aga menggebrak meja dengan keras, hingga membuat baby yang tengah tertidur terkejut dan langsung terbangun. Ah, suara apa tadi? Baby menatap Agam yang hendak berjalan ke arahnya. Kau kenapa? Tanya baby dengan bingung. Karena terbangun dari tidurnya, disuguhkan dengan pemandangan Agam yang masam. Aku kenapa? Aga mendorong bahu baby dan langsung menghimpitnya di atas tempat tidur. Katakan, apa aku sangat kejam dan menyebalkan? Tanya Agam dengan tatapan tajam di dalam kedua manik mata istrinya. Baby menjawab dengan gelengan kepala dan tentu saja masih dengan raut wajah yang bingung. Tapi kenapa kau menulis karakterku kejam dan menyebalkan di dalam novelmu? Kini tangannya mencekram kedua tangan baby agar wanita itu tidak bisa bergerak. Novelku. Baby mengkerutkan keningnya, namun itu hanya sesaat, lalu tersenyum saat mengerti arah pembicaraan suaminya. Aku menuliskan karaktermu yang kejam dan menyebalkan agar ceritanya semakin menarik. Bohong, baby. Karena pada kenyataannya, Agam memang kejam dan menyebalkan. Kejam karena pria itu terus menolak cintanya, dan menyebalkan karena dirinya selalu diperlakukan seenaknya. Tunggu dulu. Kau membaca novelku? Tanya baby saat tersadar. Aku tidak sengaja membacanya, jawab Agam sambil mencium wangi rambut istrinya. Mana ada membaca karena tidak sengaja. Baby mengerutkan bibirnya. Oh ya, bagaimana dengan tulisanku? Bagus tidak? Agam tidak menjawab pertanyaan baby, karena sedang sibuk menusuri tengkuk istrinya. Jawab aku. Bagus tidak? Baby menarik pelan rambut Agam agar pria itu menatapnya. Tulisanmu sangat jelek, tapi karena ada toko diriku di dalamnya, jadi terlihat bagus. Pekik baby dengan kesal sambil memukul dada bidang suaminya. Tega sekali mengatakan tulisanku jelek. Baby memalingkan wajahnya dengan penuh emosi. Bisa-bisanya mengatakan karyaku jelek, padahal tulisan itu dibuatnya dengan sepenuh hati, menggambarkan bagaimana perjalanan cinta mereka sampai akhirnya Adam dan Hawa di hidup mereka. Aku hanya bercanda. Tulisanmu sangat bagus. Aga merangkum wajah istrinya lalu mencium bibir baby dengan penuh kasih. Benarkah? Kau tidak sedang berbohong, kan? Aga menjawab dengan sebuah senyuman, dan senyuman itu tertular ke bibir baby yang juga ikut tersenyum. Aku mencintaimu, baby Alberto. Aku juga mencintaimu, Baby mengalungkan tangannya di leher Agam, menariknya ke bawah dan langsung melumat bibir pria itu dengan menuntut. Karena sebenarnya baby pun sangat merindukan keintiman mereka, yang sudah 2 bulan ini terasa hambar karena kesibukannya mengurus twin. Keduanya pun kini kembali menyatu, saling memberi dan menerima sebuah kenikmatan dengan iringi suara khas percintaan.
yang menggema di seluruh ruangan kamar. Suasana kamar yang tadinya sejuk kini berganti dengan hawa panas dari dua orang yang tengah melakukan pergumulan di atas ranjang. Tok tok tok. Agam yang sedang berada di puncaknya langsung terhenti saat mendengar suara pintu kamar mereka diketuk dari luar. "Tuan, Nyonya, Baby Adam dan Baby Hawa menangis," ucap seseorang dari balik pintu. "Ah, lepaskan, Tuan menangis." Baby mendorong dada bidang suaminya. Tapi Baby, ini tanggung. Agam tidak terima berhenti di saat hampir selesai. "Ah, kasihan Tin." Baby kembali mendorong tubuh kekar suaminya hingga penyatuan mereka terlepas. Dengan segera Baby keluar dari kamar setelah memakai pakaiannya dan menyelimuti tubuh Agam dengan selimut. "Gaji kalian berdua akan aku potong," riak Agam dengan sangat kesal pada kedua neni twin yang selalu mengganggu di saat yang tidak tepat. "Ah," Baby menggelengkan kepalanya, lalu menutup pintu kamar mereka, meninggalkan Agam yang tengah marah karena percintaan panas mereka terhenti di saat-saat sebuah kenikmatan akan mereka raih. Sial sekali nasibku ini," keluh Agam setelah melihat pintu kamar yang tertutup. Ingatkan pada dirinya untuk menegur kedua neni twin yang tidak bekerja dengan baik. Bila perlu, menggantinya dengan yang baru. Lima bulan kemudian, semua orang bertepuk tangan dan beberapa awak media membidik kameranya pada seorang wanita cantik, muda yang tengah naik daun karena novel yang ditulisnya banyak terjual habis dan menjadi bestseller. Dan bukan hanya itu, kisah cinta di novel tersebut dijadikan sebuah film yang meledak di pasaran. Wanita muda yang sudah memiliki 2 anak kembar menjadi pusat perhatian semua orang karena keberhasilannya, bukan karena latar belakang nama keluarga besarnya atau keluarga suaminya. "Sayang, berhenti tersenyum," bisik Agam dengan penuh penekanan saat melihat Baby terus tersenyum pada semua orang yang ada di ruangan tersebut. "Memangnya kenapa?" Baby berbalik bertanya dengan setengah berbisik. "Aku tidak suka." Agam semakin menekan perkataannya. Dia jengah karena senyum istrinya menjadi pusat perhatian para pria yang ada di ruangan tersebut. Tapi Baby terdiam saat bibirnya tiba-tiba dicium. Semua orang yang ada di ruangan tersebut sontak bertepuk tangan, tidak terkecuali Dava, Luna, Boy, dan juga Tita. Mereka berempat menyaksikan bagaimana seorang Agam Mateo yang dingin dan tidak pernah memperlihatkan apa yang dirasakannya kini terlihat begitu posesif, mencium dan memeluk Baby. "Menantumu itu benar-benar tidak tahu tempat," ucap Dava dengan suara beratnya. "Dia juga menantumu," Luna membalas dengan singit sambil menatap suaminya yang masih terlihat tampan di usianya yang sudah tak muda lagi. "Yang benar itu menantu kalian." Boy ikut menimpali. "Diam Be," sentak Dava dan Luna bersamaan. Tita yang berdiri di samping suaminya langsung mencubit pinggang pria itu dengan gemas. "Kau sudah berani ya?" Boy yang gemas mencium bibir Tita tanpa peduli saat ini mereka ada di mana dan di sebelah mereka ada siapa. "Oh ya ampun putramu." Dava menggelengkan kepala.
karena kedua anaknya kini menjadi tontonan banyak orang karena sama-sama sedang berciuman dengan pasangan mereka. Dia juga putramu, saut Luna dengan gemas sambil memukul bahu Boy Alberto. Mom, mengganggu saja. Boy pun tanpa segan membalas perbuatan Mom Luna dengan menepuk wanita yang sudah melahirkannya itu dengan penuh kasih sayang. Jangan memeluk istriku. Dava menarik Luna, melingkarkan tangannya di pinggang wanita yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun lamanya, dalam suka dan duka. Hingga kini, mereka sudah memiliki 3 cucu, 1 dari Boy Alberto dan 2 dari Baby Alberto. Boy tersenyum saat melihat keromantisan Mom Luna dan Dad Dava. Ia pun ikut menarik pinggang Tita dan merangkulnya dengan posesif. Aku bangga pada Baby, ucap Luna yang saat ini melihat putrinya yang sedang diwawancarai oleh awak media. Di usianya yang sangat muda, dia berhasil dalam karir dan kehidupan rumah tangganya. Dava menganggukkan kepalanya, tanda setuju. Dan akhirnya, aku tidak perlu lagi membeli semua novel Baby dan membagikan ke semua karyawanku, sahut Dava. Membuat Luna dan Boy tertawa, sedangkan Tita tampak bingung karena tidak mengerti apa yang sedang mereka tertawakan. Dulu Daddy selalu membeli novel yang ditulis Baby karena hanya untuk membuat putri kesayangannya itu bahagia dan merasa menjadi penulis terkenal. Padahal novel-novel itu tidak laku di pasaran, jelas Boy pada istrinya. Dan akhirnya mereka berempat pun tertawa sambil menyaksikan Baby yang menjawab pertanyaan awak media. Dan Agam yang ada di belakang istrinya seperti seseorang pengawal pribadi.